Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta Simposium Rheumatology and Pain Update 2021 SUDEMA dengan tema Better Management in Rheumatic and Autoimmune Disease in Pandemic Era. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti rangkaian acara Rheumatology and Pain Update 2021. Acara Rheumatology and Pain Update tahun ini akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada hari ini, Minggu 4 Juli 2021, dan akan insya Allah dilakukan pada minggu depan, di hari yang sama, hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Semoga seluruh rangkaian acara Rheumatology and Pain Update tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Peserta sekalian, sebelum memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Divisi Rheumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, dan sekaligus membuka acara Rheumatologi dan Pain Update 2021. Kepada yang terhormat Dr. Yuliasi, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi, kami persilahkan. Terima kasih para senior dan para staf yang lainnya meluangkan waktunya untuk mengisi Pain Update Rheumatologi SUDEMA 2021. Seharusnya ini dilakukan tahun 2020 karena pandemi kita tidak berani melakukan saat itu sehingga baru dilakukan pada hari ini. Untuk acara-acaranya mudah-mudahan dapat meningkatkan pengetahuan para sejawat sekalian tentang ilmu rheumatologi dengan pembicara dari berbagai pusat pendidikan, dan saya harap para sejawat mendengarkan dengan baik-baik dan bila ada pertanyaan mohon segera ditulis di chat. Semoga kita dapat menjawab semua pertanyaan dari teman-teman sejawat. Oleh karena waktu tadi telah tertunda, maka kami mulai acara Rheumatologi Pain Update tahun 2021 tanggal 4 Juli ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yuliasi atas sambutan yang diberikan. Peserta sekalian, demikianlah pembukaan acara Rheumatology and Pain Update 2021. Acara akan langsung kami lanjutkan dengan acara berikutnya, yakni plenary sesi 1. Pada plenary sesi 1 kali ini akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Yuwono Suroso, Magister Sains Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Rheumatologi, dan pada sesi kali ini akan terdapat 2 pembicara, yakni pembicara pertama, Dr. Sumaryono, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Rheumatologi, dan untuk pembicara kedua, Profesor Dr. Handono Kalim, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Rheumatologi. Alokasi waktu masing-masing pembicara yakni selama 20 menit, dan kami informasikan bahwa pada plenary sesi kali ini tidak ada sesi diskusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada moderator kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama ini, Dr. Sumaryono, SPPD KR, untuk menyampaikan makalahnya tentang Improving Rheumatology Management, CKN Era, Jaminan Kesehatan Nasional. Silakan Dr. Sumaryono, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Rheumatologi. Terima kasih, Prof. Yuwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para guru besar, teman-teman sejawat sekalian, pada pagi ini saya akan menyampaikan mengenai
Improving Management of Rheumatic Diseases in JKN era. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak 1 Januari 2014, maka sistem jaminan kesehatan nasional dalam hal ini jaminan kesehatan nasional sudah diberi sistem seperti ini, maka sebagian terbesar warga negara akan bisa tercover dengan sistem jaminan kesehatan ini. Nah, topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai satu JKN, highlight mengenai jaminan kesehatan nasional, kemudian pengelolaan penyakit rematik di Indonesia kondisi saat ini, serta permasalahan yang ada, serta upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi pelayanan kesehatan penyakit rematik, khususnya penyakit rematik autoimun. Mengenai jaminan kesehatan nasional, sistem jaminan sosial nasional ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, baik pasal 28H maupun pasal 34, di mana program negara untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini sudah sejak tahun 1945 sudah diamanatkan. Dan baru tahun 2004 sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang di sana salah satunya mencakup adalah jaminan kesehatan. Dan melalui program ini diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan atau pendapatan. Nah, mengenai BPJS, ini berdasarkan Undang-Undang tahun 2011 nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ini. Dan ada dua, yaitu BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 dan BPJS Tenaga Kerja yang mulai beroperasi 1 Juli 2015. Dan JKN ini merupakan bagian dari SCSN yang sifatnya mandatori, jadi wajib untuk semua warga negara. Dan bagi mereka yang tidak mampu akan dibayari oleh negara. Dan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan dasar. Dan diberikan kepada setiap orang yang sudah memenuhi kewajibannya, dalam hal ini membayar iuran, atau bagi yang tidak mampu dibayari oleh negara. Nah, di dalam sistem jaminan kesehatan nasional ini, sebagaimana tadi disebutkan, penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan. Dan di sana dalam sistem ini ada peserta, dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Indonesia, dan kemudian pemberi layanan adalah fasilitas kesehatan. Kemudian di dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional ini, selain penyelenggara tersebut ada regulator. Dalam hal ini regulatornya adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, yang memberikan regulasi mengenai sistem pelayanan kesehatan, baik itu rujukan maupun sistem pelayanan kesehatan lainnya, maupun regulasi di dalam kualitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, obat maupun alat kesehatan yang harus ada di dalam sistem jaminan kesehatan ini. Dan yang satu lagi adalah regulasi mengenai tarif pelayanan kesehatan, dan ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, sistem pembayaran dalam JKN tergantung dari jenis fasilitas, di mana untuk fasilitas kesehatan primer, dalam hal ini puskesmas, klinik swasta, dan dokter praktek, pembayarannya adalah dengan sistem kapitasi, sedangkan untuk fasilitas kesehatan lanjut, dalam hal ini rumah sakit, pembayarannya adalah dengan INASI-BPJS. Nah, di dalam sistem JKN ini berlaku sistem rujukan, dan serta sistem rujuk balik. Nah, sistem rujukan di mana tidak semua pasien bisa langsung memberikan layanan, mendapatkan layanan langsung menuju ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan sekunder dan tersier, tetapi berdasarkan rujukan. Jadi pertama mereka akan mendapatkan di layanan kesehatan primer, kemudian
Bila dari vaskes primer tersebut tidak mampu diberikan layanan, maka akan dirujuk ke vaskes sekunder, di mana di sana ada pelayanan spesialistik. Dan bila dengan fasilitas sekunder juga masih belum dapat terfasilitasi, maka akan dilayani di fasilitas kesehatan tersier. Dan sistem ini diharapkan dengan jalan sistem seperti ini, maka seluruh pelayanan kesehatan pasien yang membutuhkan dapat terlayani sesuai dengan kebutuhannya. Artinya tidak langsung menuju atau meminta pelayanan di fasilitas kesehatan sekunder. Dan sistem rujukan ini berbasis kompetensi. Artinya kompetensi yang sudah dimiliki di vaskes 1, maka kasus-kasus dengan kompetensi vaskes 1 akan dilayani di vaskes 1. Demikian juga untuk selanjutnya. Nah, selain itu juga ada sistem rujuk balik. Nah, sistem rujuk balik ini dilakukan pada kasus-kasus yang sudah terkendali dengan ada beberapa jenis penyakit yang sudah dikategorikan untuk kasus rujuk balik. Diharapkan dengan cara seperti ini, maka pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Dalam hal ini, untuk kasus-kasus yang memang sudah terkendali akan bisa dirujuk balik ke vaskes yang ada di bawahnya. Dan selain itu juga merupakan kendali biaya untuk sustainabilitas daripada program JKN ini. Nah, bagaimana dengan pengelolaan penyakit rematik di Indonesia saat ini? Nah, sebenarnya sistem pembiayaan pada pelayanan kesehatan untuk penyakit rematik secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu untuk pelayanan JKN dan yang kedua adalah yang non JKN. Di mana non JKN ini bisa asuransi kesehatan non JKN, jaminan perusahaan maupun jaminan pembayaran pribadi. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kita lihat di sini, saya coba untuk membandingkan dari masing-masing sistem pembiayaan, di mana untuk JKN ini sifatnya adalah keikutsertaan, sifatnya wajib, sedangkan untuk asuransi sifatnya sukarela dan perusahaan biasanya sudah merupakan program dari masing-masing perusahaan. Kemudian preminya ditetapkan oleh pemerintah dan besarannya terjangkau. Kemudian untuk asuransi, tergantung sebenarnya untuk asuransi ini ada yang murah, ada yang mahal, dan ini sesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing peserta asuransi. Kemudian kalau perusahaan tidak khusus untuk manfaat, maka khusus untuk JKN ini manfaatnya komprehensif, artinya seluruh kasus sesuai dengan dikasih, kecuali kasus-kasus kosmetik misalnya, nah itu tidak dijamin. Tapi untuk kebutuhan dasar semuanya tercover dengan sistem JKN ini. Nah, kemudian kalau asuransi bervariasi tergantung dari preminya. Nah, untuk rujukan, baik untuk JKN sudah pasti ada sistem rujukan, sedangkan asuransi umumnya juga ada rujukan, tetapi ada beberapa yang tidak. Nah, masalahnya adalah mengenai ketersediaan obat. Ini untuk saat ini, ketersediaan obat-obat secara umum untuk kebutuhan dasar ada, tetapi untuk penyakit-penyakit rematik, khususnya penyakit autoimun, masih terbatas di beberapa fasilitas kesehatan. Nah, khusus untuk agen biologi saat ini sebenarnya di Fornas sudah ada. Misalnya anti-interleukin 6 itu sudah ada di Fornas, tetapi masih belum terimplementasi dengan berbagai permasalahan. Nah, kemudian yang kedua anti-TNF serta anti-interleukin 17 saat ini sedang berproses dan kita harapkan di tahun depan ini sudah bisa di-cover untuk anti-TNF alfa serta anti-interleukin 17. Nah, sedangkan untuk fasilitas kesehatan yang lain misalnya asuransi dan perusahaan tergantung dari asuransinya dan perusahaan, tapi sebagian besar tidak menjamin. Nah, tadi ini sistem rujukan saya kira tidak saya ulang. Nah, terkait dengan pelayanan penyakit rematik saat ini, sebetulnya bisa dilakukan oleh semua tingkatan, baik itu vaskes primer, sekunder, tersier, tergantung dari jenis kasusnya. Misalnya kalau untuk kasus artritis umumnya di vaskes 1 itu kompetensinya 3A, artinya dia mendiagnosis, kemudian memberikan tata laksana awal dan segera merujuk ke vaskes di atasnya. Sedangkan untuk kompetensi tingkat 4 artinya mandiri, yaitu mendiagnosis serta melakukan tata laksana mandiri dan tuntas.
Nah, ini untuk kasus-kasus misalnya gout akut dan juga pada pasien artritis reumatoid serta SLE ringan yang remisi yang sudah dirujuk balik. Jadi, nah ini sebenarnya ada permasalahan karena di sini memang sudah bisa dilakukan rujuk balik, tapi permasalahannya adalah obat-obatan di vaskes yang satu ini tidak semuanya tersedia. Itu menjadi masalah nanti di dalam program rujuk balik. Nah, sistem rujukan berjenjang tadi jadi dokter umum diharapkan mampu melakukan diagnosis dan tata laksana awal untuk yang kompetensi 3 dan bila dia tidak maksud saya bukan, tapi untuk kasus 4 dia bisa dilakukan secara mandiri dan khusus untuk yang 3 tadi selanjutnya dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. Nah, bagaimana permasalahan di lapangan? Secara umum dapat saya bagi bahwa permasalahan pengelolaan penyakit reumatik khususnya penyakit reumatik autoimun itu adalah satu masalah SDM dalam hal ini khususnya dokter, kemudian yang kedua adalah obat-obat DMARD konvensional dan lebih khusus lagi nanti DMARD biologi, dan yang ketiga nih adalah paket CBGs-nya yang secara umum untuk menegakkan diagnosis sampai tata laksana memerlukan biaya yang cukup besar yang melebihi dari paket CBGs untuk rawat jalan saat ini. Nah, yang pertama masalah SDM. Nah, ini adalah SDM menurut rasio dari rekomendasi WHO harusnya rasio dokter dengan penduduk itu sekitar 1:1000 dan ini adalah target Kemenkokesra mulai 2014, 2019 dan 2025. Dengan demikian rasio yang diharapkan adalah untuk dokter umum 1:2500 dan rasio dokter spesialis adalah 1:16.000. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini di Indonesia? Ini ada survei tahun 2017 ya di beberapa negara. Kita lihat Malaysia cukup bagus ya 1,5, kemudian Filipina 1,3 dan kita di Indonesia masih di bawah dari Laos, jadi masih rendah sekali. Nah, yang kedua adalah masalah sebaran. Nah, persebaran juga begitu menjadi masalah di tempat kita, dan kalau kita lihat di sini memang paling banyak di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sedangkan di luar Jawa, Sumatera yang paling tinggi, kemudian Banten dan yang lainnya lebih kecil. Nah, ini adalah permasalahan persebaran dokter khususnya dokter spesialis di Indonesia. Nah, ini data dari Perhimpunan Reumatologi dan dari dari PABDI untuk jumlah dokter di penyakit dalam saat ini ada 4.200 yang tersebar di 38 cabang dan tadi masalahnya tidak merata. Kalau dokter spesialis hematologi memang jumlahnya sangat kurang. Saat ini baru 80 konsultan dan yang pendidikan baru 13 sehingga urgent untuk menambah kapasitas dan juga lulusan untuk spesialis reumatologi konsultan. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah ketersediaan obat-obatan. Ini contoh kasus saja pasien RA, sebetulnya sudah bisa didiagnosis di vaskes 2 dan kemudian harusnya bisa mendapat tata laksana di sana karena standarnya obat DMARD konvensional dasar yaitu methotrexate dan sulfasalazine itu sudah masuk di Fornas dan ada di vaskes 2. Tetapi tidak semua vaskes itu memiliki dalam jumlah cukup untuk obat-obatan ini sehingga pasien-pasien tersebut kemudian dirujuk ke vaskes di atasnya. Dan memang di sini ada semua untuk di vaskes 3 obat-obat konvensional sudah masuk dan tersedia di sini. Nah, ini adalah ketersediaan obat-obatan yang di vaskes sesuai dengan JKN Fornas. Jadi di vaskes 2 MTX sulfasalazine hidroksikloroquine harusnya ada. Tetapi permasalahannya saat ini cukup banyak dari vaskes 2 ini yang tidak memiliki obat-obat ini sehingga pasiennya akhirnya dirujuk ke vaskes 3. Kemudian di tingkat 3 sudah barang tentu ada ini cuma untuk agen biologi yang saat ini masih menjadi masalah. Nah, bagaimana upaya perbaikannya? Yang tadi satu untuk masalah SDM dokter. Nah, untuk dokter memang kita sangat menyadari bahwa materi pendidikan pada dokter umum untuk kasus-kasus reumatologi sangat terbatas sehingga memang ini perlu dilakukan update berkala untuk dokter umum. Kemudian kalau masalah sebaran, khususnya dokter spesialis penyakit dalam atau reumatologi. Kemudian yang ketiga adalah jumlah khususnya untuk spesialis
subspesialis hematologi. Kemudian yang kedua adalah masalah obat DMARD, tadi konvensional dan biologi, dan yang berikutnya adalah perbaikan dari inasi bijis serta kendali mutu biaya. Nah, untuk perbaikan pengelolaan penyakit rematik untuk dokter, masalah dokter tadi, kalau menurut pendapat saya, jadi pendidikan kedokteran berkelanjutan mestinya ada materi-materi wajib untuk reumatologi, materi reumatologi wajib dalam hal ini adalah reumatologi dasar untuk dokter umum, serta ada materi wajib untuk para dokter spesialis yang dilakukan secara berkala. Nah, kalau sebaran, mungkin perlu insentif untuk daerah-daerah dengan peminatan rendah dan ada privilege untuk kesempatan pendidikan spesialis atau subspesialis untuk daerah yang masih belum memiliki spesialis atau konsultan reumatologi. Dan yang ketiga, untuk jumlahnya khususnya untuk konsultan reumatologi yang menambah kapasitas untuk pusat pendidikan, dan harus ada strategi yang agar profesi subspesialis reumatologi ini lebih menarik bagi dokter spesialis penyakit dalam. Nah, bagaimana dengan obat-obatan, terutama obat DMARD? Nah, untuk DMARD konvensional, seharusnya tadi saya sampaikan harusnya ada di masing-masing vaskes tingkat 2. Dan untuk ini, maka advokasi ke vaskes tingkat 2 dilakukan oleh teman-teman sejawat di masing-masing rumah sakit untuk bisa menyediakan ini. Karena ini sebetulnya harusnya standar di vaskes 2. Khusus untuk DMARD biologi, tocilizumab saat ini sudah masuk di Fornas, tetapi belum ada ketentuan lebih detail mengenai penagihannya, sehingga di dalam pelaksanaannya saat ini masih belum berjalan, dan kami sudah melakukan beberapa advokasi dan pertemuan baik dengan Fornas maupun dengan P2JK untuk bisa menindaklanjuti usulan kami bahwa pemberiannya untuk tocilizumab ini bisa ditagihkan terpisah dari paket inasi bijis rawat jalan. Kemudian yang kedua, untuk anti-TNF, saat ini sedang berproses di Kementerian Kesehatan, maksud saya di BPOM, BPOM sama Direktorat Vasankes untuk dimasukkannya anti-TNF sebagai salah satu pengobatan pada kasus-kasus yang gagal dengan obat-obat konvensional disease modifying anti-rematik. Demikian juga secukinumab untuk psoriatic arthritis saat ini juga sedang berproses, dan kita harapkan tahun depan sudah bisa tersedia untuk pasien-pasien CKN. Obat osteoporosis juga sebenarnya saat ini walaupun ini sudah ada, sebenarnya sebelumnya sudah jalan, tetapi di beberapa tempat saya nggak tahu, ini mungkin berbeda dari masing-masing center. Risedronat pun saat ini masih ada permasalahan di dalam penjaminan. Zoledronat juga demikian. Dan kami sudah mengirimkan surat untuk hal ini baik ke P2JK maupun ke direktorat yang terkait. Kemudian yang berikutnya adalah paket CBGs. Nah, kita ketahui bahwa penyakit rematik, khususnya penyakit rematik autoimun, biaya untuk menegakkan diagnosis juga cukup banyak. Sehingga hal ini membuat fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini vaskes, mungkin vaskes sekunder, itu menjadi beban berat buat rumah sakit tersebut kalau untuk bisa menata laksana dengan ideal untuk kasus-kasus seperti ini. Sehingga lebih banyak kasus-kasus yang seperti ini dirujuk ke vaskes di atasnya. Dan untuk hal ini maka perlu ada penyempurnaan di dalam paket layanan penyakit rematik autoimun, dan untuk ini kami terus melakukan advokasi ke Kementerian Kesehatan. Yang alternatifnya bisa dua, bahwa untuk pemeriksaan penunjang dan obat-obatan tersebut ditagihkan terpisah, atau ada paket CBGs khusus untuk penyakit rematik autoimun. Kemudian yang terakhir adalah mengenai kendali mutu dan kendali biaya. Tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya sistem CKN ini diharapkan pasien bisa mendapat tata laksana yang optimal dengan tersedianya fasilitas yang memadai di masing-masing rumah sakit sesuai dengan standarnya. Tetapi masalahnya adalah masalah pembiayaan yang kemudian menjadi tinggi melebihi dari paket CBGs. Dan oleh karena itu maka harus ada kendali mutu dan kembali biaya di masing-masing rumah sakit. Selain yang disebutkan tadi, maka
dapat dilakukan berbagai macam cara untuk kendali mutu biaya di masing-masing Vaskes. Yang pertama adalah standarisasi layanan, baik dengan PPK, panduan praktik klinik yang bersifat sangat tergantung, artinya tailor-made sesuai dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Yang kemudian yang kedua adalah formularium, baik Fornas maupun formularium rumah sakit. Dan ini bisa diterapkan dengan semaksimal mungkin di masing-masing rumah sakit. Yang kedua adalah digitalisasi, baik itu peresepan, medical record, permintaan maupun sistem antrian. Kemudian pengendalian alkes dan bahan medis hasil pakai, kemudian program benar dan lengkap resume medik ini penting sekali untuk rumah sakit karena rumah sakit bisa mendapatkan penjaminan yang sesuai bila semuanya ditulis dengan lengkap. Dan bila tidak, maka akan ada undercoding dan itu akan merugikan untuk masing rumah sakitnya. Kemudian ada kendali rawat inapnya dan kemudian gerakan sadar biaya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan sebagai ringkasannya bahwa JKN merupakan bagian dari sistem jaminan kesehatan nasional yang ditujukan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Dan sebagian terbesar pelayanan kasus rematik sudah mendapat pelayanan di JKN ini dan masyarakat akan mendapat akses pelayanan yang memadai untuk pelayanan reumatologi. Tapi masih ada beberapa kesalahan dalam hal ini SDM khususnya dokter, ketersediaan obat khususnya di MART, dan paket inasi bijis yang masih di bawah dari unit cost-nya. Sehingga perlu perbaikan untuk ketiga hal tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Yuwono. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sumaryono atas paparannya yang cukup komprehensif ya, dan luas dan mencakup berbagai hal ya. Pemateri setelah ini adalah Profesor Dr. Harun Kalim, spesialis penyakit dalam urusan rematik. Saya kira kita sudah kenal beliau yang senior dan saya sangat suka karena cara menyampaikan demikian detail dan pelan-pelan dan jelas. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuwono dan juga terima kasih pada Ira Cabang Malang, Dr. Yuliasi, Dr. Awalia, Dr. Lita, Dr. Cahyo, dan pertama juga selamat untuk Bu Awalia ya yang sudah doktor ini. Apakah ada kaitan antara COVID-19 infeksi ini dengan penyakit autoimun ya? Jadi apa yang menjadi pembicaraan pada belakangan hari ini?